Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Mas Dani. Cepat bersiap. Siap. Bacaan balik dan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Kepada Pak Hormat. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semangat semua? Semangat semua? Ini kenapa topinya kok dipakai? Tolong dilepas. Oke, bagus. Ada yang sakit di sini? Tidak, saya absen dulu. Maisaro, Badrus Soleh. Oke, sudah. Tapi semangat semua ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Ini pada kesempatan pagi ini Pak Ridwan akan mengajar materi tentang hukum mimati. Hukum mimati ini nantinya akan kita pelajari dan kita akan memakai model pembelajaran DBL. Nah, DBL ini nanti model pembelajarannya Pak Ridwan setelah menerangkan dan anak-anak juga melihat video nantinya, saya harap nanti anak-anak menulis sesuai dengan kriteria atau model pembelajaran anak-anak. Contoh anak-anak ada yang suka nantinya itu auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Tinggal dipilih di antara tiga itu. Yang paling suka yang mana? Paham ya? Nah, setelah itu nanti tetap seperti biasanya setelah belajar mandiri, setelah belajar kelompok, nanti anak-anak maju presentasi. Bisa dipahami sampai di sini nantinya? Semangat belajarnya? Semangat belajarnya? Kalau enggak? Harap ke? Bagus. Oke, baik, saya jelaskan tujuan pembelajarannya. Ada yang merasa sakit gigi? Ada yang merasa sakit gigi? Oke, tolong mana senyumnya? Oh ya, bagus. Oke, bismillah, saya jelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama ialah peserta didik mampu mendefinisikan hukum-hukum bacaan mimati. Hukum bacaan mimati, membaca surah Al-Maun dengan baik dan benar, menganalisis hukum bacaan lifaz syafawi, idgham islam, idgham syafawi, bacaan pada surah Al-Maun. Jadi harapannya nanti anak-anak mampu memahami hukum bacaan mimati dan setelah itu juga mampu menganalisis hukum bacaan mimati yang ada pada surah Al-Maun. Pak, saya belum kenal dengan mimati. Pak, dulu saya di kelas 4 sudah diajari materi tentang hukum bacaan apa? Dulu sama Pak Ridwan diajari hukum bacaan apa? Matobi. Yang lain? Non sukun. Nah, itu pelajaran dulu di kelas 4. Nah, sekarang kita sudah naik ke kelas nih. Baru naik ke kelas 5. Jadi pembelajarannya sudah harus ditingkatkan lagi. Kalau dulu cuma hafal atau paham tentang hukum idgham syafawi, matobi, non sukun dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan pahami lebih jauh hukum mimati. Paham ya? Paham ya? Oke, ada yang lapar? Enggak. Ada yang belum mandi? Nah, sudah mandi semua? Sudah mandi semua? Coba saya gini. Lagi satunya. Oh, enak apa sih? Oh ya, karena masih pagi. Nanti kita coba belajar lebih aktif, lebih giat lagi. Baik, di sini Pak Ridwan ada pertanyaan. Mungkin anak juga bisa menjawabnya. Karena saya yakin belajarnya
Di rumah, selain di rumah juga di tempat ngaji. Pernahkah anak-anak belajar Al-Quran? Pernah. Belajar Al-Quran itu dimulai dari mana anak-anak belajarnya? Apa dari alif kata atau dari apa gitu? Dulu belajarnya awal-awal masih kecil. Belum. Belajar apa? Alif kata. Setelah itu belajar apa lagi? Membaca huruf sambung. Dibaca an, kan, tan, san. Setelah itu dibaca secara berurutan ya. Baina. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau sudah masuk Al-Quran besar. Sampai sekarang sudah sampai juz berapa tadi? Juz 5. Juz 5. Erik. Aisyah. 23. Juz 23. Oh bagus, masalah. Udah 4 terus? Berapa? 25. Oke, bagus. Oke, selanjutnya. Ceritakan bagaimana cara anak-anak agar bisa membaca Al-Quran. Prosesnya gimana anak-anak kok bisa sampai ke Al-Quran besar? Ada yang juz 23, ada yang juz berapa? 26 tadi, ada yang juz 13. Prosesnya bagaimana? Diajarinya bagaimana sama ustadznya? Apakah diajari juga ilmu tajwid? Ya. Iya. Apakah diajari cara membaca huruf gandeng? Ya. An, ban, tan, san, kayak gitu. Oke. Sampai sekarang sudah bisa membaca huruf sambung semua, sudah bisa. Nah, oke. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Ini pertanyaan yang mudah, saya rasa ada yang tahu ilmu tajwid itu ilmu yang membahas tentang apa? Hukum bacaan. Hukum bacaan apa saja yang pernah anak-anak ketahui di situ, Dani? Hukum bacaan apa yang pernah Dani pelajari di ilmu tajwid? Hukum mati. Pernah hukum mati? Bagus. Esara? Hukum? Terus? Tadi pernah nyebut matopi. Apa sudah pernah belajar matopi? Sudah. Non sokol. Apa? Pernah belajar hukum bacaan apa? Ibn Sawari pernah dengar? Ibn Mismen juga pernah dengar, sama enggak? Nah? Ibn Sawari pernah dengar juga. Yang terakhir, ya, ini terkait dengan pembelajaran kita nanti. Setelah kalian tanya sedikit-sedikit, tolong dikeluarkan dulu buku bacaannya, buku tulisnya juga dikeluarkan. Baik, bukunya sudah disiapkan. Pensil bawa, penghapus bawa, oke. Silakan dibaca LKS hukum mati halaman 3 sampai halaman 4. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah anak-anak melihat video. Jadi dibaca terus melihat video, terus nanti sesi tanya jawab. Oke, baik, sudah dibaca semua? Ya. Yuk, terus semangat. Lagi terus semangat. Oke, alhamdulillah, pokoknya tadi videonya kayak orang Cina. Dan bercanda gitu. Oke. Baik. Mau lihat video enggak? Mau. Bagus, kalau mau. Mari perlihatkan video. Setelah itu disimak betul-betul karena nanti ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari bersama. Tema kali ini yang kita bahas min sukun.
Hukum baca mim sukun yang pertama idgham mutamatsilai. Jadi kapan terjadi? Apabila ada mim sukun atau mim mati berjumpa dengan mim. Nah, sehingga dia dibaca dengan demo. Biasanya Bagaimana ada cara yang bacanya? dengan idgham ini. Dan Idghamnya hukum yang pertama itu namanya idgham islan atau biasanya disebut juga dengan idgham mimi. Contoh di sini annahum muhtadun. Bisa ditirukan? Sya. 1, 2, 3. Annahum muhtadun. Bagus. Nah, ini kapan terjadi? Apabila ada mim sukun atau mim mati berjumpa selain dari huruf mim dan huruf ba. Dalam Al-Quran ada 28 huruf hijaiyah dari hamzah sampai huruf ya. Kan huruf hijaiyah itu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada berapa huruf hijaiyah? 30. Ada yang mempelajarinya jumlahnya hanya 28 paripan. Ya betul sama. Ada yang 30 paripan, betul sama. Sama-sama betul. Ada tujuan dan alasannya. Kenapa? Karena lam alif itu ada yang memasukkan dalam huruf hijaiyah, ada yang sudah dimasukkan dalam huruf hijaiyah, tapi oh ini sudah termasuk lam dan alif, nggak perlu ditulis lagi seperti itu. Paham ya? Oke. Berarti kalau hukum mim mati ini dibagi menjadi 3, maka ketika idgham mimi punya huruf namanya mim, kalau ifa safai punya huruf namanya ba. Berarti dari safawi ini kalau selain mim dan ba, huruf ifa safai ada berapa? Ada 28. Berarti termasuk apa saja? Ta, sa, ji, ha, terus ko, terus dan sin, shin, dan seterusnya. Itu termasuk huruf-hurufnya idgham syafawi yang harus dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf mim. Contohnya di sini, silakan disimak Ini dulu. dua saja yang bertemu berjumpa mim sukun. Jadi ada 26 huruf yang tidak demo kalau berjumpa dengan mim. Misalkan ada huruf mim berjumpa dengan ain. Mim berjumpa dengan ain. Baca dengan jelas. Walahum azab. Salah kalau dibaca walahum azab. Bacaan yang salah itu ketika memanjangkan huruf mimnya, karena mim sudah mati terus bertemu dengan ain. Nah, mimnya kalau dibaca karena ben apa? Biar enak Pak, kedengarannya itu salah. Justru yang betul bagaimana Pak Ridwan? Walahum azab. 2, 3. Bagus. Salah. Jadi baca jelas saja. Walahum azab. Jadi Oke, bisa dipahami dari materi video ini? Bisa dipahami dari materi video ini? Ada pertanyaan? Coba direnungkan 1 menit saja. Kalaupun ada pertanyaan, setelah itu Pak Ridwan kasih tugas secara berkelompok nantinya. Baik, sudah dipahami dari videonya tadi dan dilihat juga. Saya yakin tadi nampaknya ada yang lihat-lihat LKS, kayaknya ada yang belum paham. Ada pertanyaan? Mungkin? Ya, isi. Arti dari ifa dan safawi. Mungkin teman-temannya ada yang bisa menjawab artinya ifa itu apa? Di LKS kayaknya juga ada. Ya, Dina. Safawi artinya beber. Apa betul apa sama? Sama. Oke, bagus. Ifa artinya apa dan? Sama. Loh, ifa artinya apa, Dok? Sama. Safawi
depan ini. Paham ya? Huruf B Pak Safawi cuma satu, yaitu ba. Makanya dikatakan Safawi. Bibir coba ada di mana bibir? Makhorijnya ada di ba. Ba itu makhorijnya ada di bibir. Coba ada di lidah, lah sulit. Bisa nggak? Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan yang lain? Tidak. Oke. Baik, sudah ya. Saya bagikan LKPD ini terkait dengan metode pembelajaran yang tadi Pak Irfan sampaikan, yaitu memakai metode pembelajaran DBL. Oke, metode pembelajaran DBL. Saya silakan LKPD-nya ditulis nama, terus cita-cita, terus kesenangan belajarnya pakai yang mana. Oh, belajar senang membaca Pak. Oh, belajar senang dengan lihat video Pak. Oh, belajar senang dengan mendengarkan Pak, gitu ya. Paham ya? Oke. Baik, sudah selesai? Sudah selesai. Bisa dikumpulkan atau diwakilkan? Boleh. Ini, tahu sini. Sudah, benar. Oke. Pak Irfan lihat dulu di sini. Ini ada juga yang sama menjadi dokter. Novita. Oh, ada yang mau jadi guru matematika. Vina. Ini cara belajarnya ini melihat video. Suka memang melihat video. Oke. Terus ya, melihat video ya. Video di mana? Di YouTube ya. Oke, sambil catat ini. Pak, terus? Ya Pak. Oh, sambil lihat juga. Nanti dijelaskan bareng-bareng, dimusyawarahkan, terus dijelaskan bareng-bareng. Baik, untuk kelompok yang sebelah sini rencananya mau buat apa? Oh, buat lagu. Nih, lagunya lagu hukum mati. Sudah sampai hukum apa ini? Oh, Ibal Safawi. Bisa ya? Ya, sambil musyawarah seperti itu. Baik, KPD-nya sudah dikumpulkan tadi. Ada juga yang cara atau bahan belajarnya ini dengan memperagakan dengan secara langsung. Baik, yang sebelah sini yang gaya belajarnya dengan melihat gambar, apakah sudah selesai? Sudah. Yang sebelah sini yang gaya belajarnya dengan memperagakan secara langsung? Sudah. Buat lagu tadi ya. Oke, kira-kira bisa ya melakukan ya. Bagus. Oke. Setelah ini Pak Irfan beri kesempatan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan. Oke. Caranya yang pertama yang pakai metode melihat gambar atau mendengarkan atau melihat video, langsung presentasikan hasil tulisannya di depan dibacakan, kemudian membaca surah Al-Maun. Nanti saya tanya hukum bacaan yang termasuk hukum mati pada surah Al-Maun. Bacaan apa saja? Di sini bedanya nanti menyanyi, setelah menyanyi membaca surah Al-Maun. Jadi majunya sambil bawa buku, sambil bawa air panas. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Masih semangat? Masih semangat? Tepuk tunggal. Ganda. Oke, silakan maju. Mana kelompok mana dulu yang mau maju, silakan. Oke, bagus. Kelompok sebelah barat silakan maju. Terus juga sama. Bawa tasnya. Jangan lupa sebelah sini sambil dengarkan semuanya. Siapa yang mau presentasi
Konsentrasi. Raisa sama Novita. Raisa sama Novita. Baik, silakan Raisa sama Novita. Iya, langsung dibaca saja. Yang lain silakan didengarkan. 1, 2, 3. Iqra Syafawi, sementara mim sukun bertemu huruf fa. Iqra Mislai, sementara mim sukun bertemu huruf mim. Iqra Syafawi, sementara mim sukun bertemu huruf selain fa dan mim. Contohnya Iqra Syafawi wa ma hum bimu'minin. Iqra Mislai wa manahum Iqra Syafawi Amsyalukum. Baik. Selanjutnya dibaca surah Al-Maun bersama-sama. 2, 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin Wadzalikal ladzi yad'ul yatim wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Ada berapa jumlah bacaan hukum mim mati dan tanwin yang ada di surah Al-Maun? 4. Sebutkan salah satunya. Hum'an. Di situ ada mim mati bertemu dengan atau ain. Oke. Bagus, cara bacanya harus jelas karena hukum bacaan apa ini? Idhar Syafawi. Bagus. Silakan duduk. Tepuk tangan buat teman-teman. Kasih tepuk tangan buat teman-temannya biar tambah semangat. Baik, ini yang nyanyi ya. Oke, nyanyi. 1, 2, 3. Hukumnya mim mati ada 3 macam. 1 idgham mim sukun bertemu mim. 2 ikhfa syafawi mim sukun bertemu ba. Keduanya adalah bacaan berhum. Ketiga adalah idgham syafawi mim sukun bertemu selain dan ba. Hurufnya berjumlah 26. Hukum mim matinya dibaca jelas. Hukum mim matinya dibaca jelas. Salam tuh. Salam tuh. Oke, silakan dibaca surah Al-Maun bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin Wadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Baik, di surah Al-Maun di situ tadi temannya sudah melihat di ayat 6 ada bacaan hum'an yang termasuk hukum bacaan idhar syafawi, hukum bacaan idgham idhar syafawi, hukum kategori hukum bacaan idhar syafawi. Nah, selanjutnya untuk yang ayat berapa ini ayat tuh? Nah, ayat 6. Ayat 6 di situ apakah ada hukum bacaan mim mati? Ada. Apa bacanya? Hum yuraun. Mim mati bertemu apa? Mim mati bertemu dengannya. Hukum bacanya apa? Idhar. Oh ya, idhar syafawi. Idhar artinya syafawi artinya bibir. Silakan duduk, tepuk tangan buat teman-temannya yang sudah mau nyanyi. Teman sebelum pulang pengen tahu kemampuan anak-anak sejauh mana dari hasil belajar kali ini. Kalau biasanya Pak Ridwan caranya ialah menanyakan anak-anak, ini sedikit ada kuis untuk anak-anak. Nanti ketika sudah selesai bisa pulang seperti biasanya.
hukum bacaan dan atau contoh. Saya pahami? Satu kelompok 3 anak, satu kelompok 3 anak. Paham ya? Mulai dari kelompok 1 dulu, baru kelompok 1 dulu, kelompok 2, 1, 2 gitu. Zigzag gantian 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu ya. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Oke, masih semangat? Sini. 1, 2. Semua kasar. Oke, 3. Silakan ke situ kelompok 1, maju 1 anak. Kamu sama Sren dicari contohnya berarti kalau ini. Mana? Anjay. Oke, yang terakhir itu paling kanan ini berarti. Ayo sini. Ya, apa ini contoh bacaan apa ini? Falsafah bicara bacanya bagaimana? Mama lakum bida. Oke, silakan. Oke, bagus. Terima kasih. Bukunya silakan dimasukkan semua. Permainan selesai. Nilainya dapat berapa ini? 100. Skor 6 dari 6 soal. Berarti dapat 100. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pembelajaran sudah selesai. Silakan dipimpin doa oleh wakil ketua kelas. Silakan, Mas Patrus ya. Oke, silakan Mas Patrus. Semua dulu siap. Siap. Mengulang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Tadi sudah belajar hukum bacaan mematik dan tanwin. Sudah senang semuanya. Senang apa tidak kita? Alhamdulillah. Terima kasih pada para kiri untuk pembelajaran minggu depan. Silakan disiapkan. Kita akan belajar menulis hukum bacaan, menulis surah Al-Ma'un, dan setelah itu menghafalkan arti dari surah Al-Ma'un. Bisa dipahami ya, belajar di rumah. Dengan giat dan takut minggu depan kita tinggal belajar bersama di taman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Silakan dipersiapkan ketua kelasnya. Semua dulu siap. Membaca kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, membaca Pancasila ya. Silakan gilirannya siapa? Mas Badrus. Silakan Mas Badrus. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih Mas Badrus. Silakan dikeluarkan buku tulisnya sama pensilnya. Baik, karena bukunya juga sudah dikeluarkan sambil mempersiapkan, saya absen dulu, Pak Ridwan absen dulu. Aisyah, Ade, Dani, Erin, Amin, Hendriansa, Jihan, Kakak, Maisaro, Badrus, Elsa, Naila, Novita. Oke, ada yang belum dipanggil? Anggun. Oke, minggu kemarin kemana nggak ada? Sakit? Oh ya sakit. Oke, sudah sembuh ya? Sakit cacat minggu kemarin? Enggak? Oh nah, ya. Oke, buku sudah dikeluarkan. Perhatikan untuk kegiatan P5 atau apa? Ada yang ingat ada yang ingat P5 itu apa? Ya. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Angkanya disingkat dengan istilah P. Ini berapa ini? Oh, kurang satu. P5. Bagus. Mau nyanyi dulu enggak? Sekian masih ngantuk rupanya kan? Ngantuk kan? Oke, ayo kita nyanyi lagu semasa kecil. Akan saja kita mengingat-ingat masa dulu pas waktu TK ya. Mau ya? Ya, ayo terus yang bantu suaranya kas, yang bantu suaranya satu potong kebiasa. 1, 2, 3. Kegiatan P5 pada siang hari ini melanjutkan dari permainan tradisional pada tahap kita sekarang tahapnya aksi, dalam artian mempersiapkan alat dan bahan yang berkaitan dengan permainan tradisional. Di sini kemarin kan sudah terbagi menjadi berapa kelompok? 3. Kelompok yang pertama pilih permainan apa? Drakor. Kelompok yang kedua pilih permainan apa? Lompat tali. Kelompok yang ketiga permainan engklek. Nih, permainan engklek. Oke, sekarang saya bagikan 3 LKPD. Nanti masing-masing kelompok menulis sendiri-sendiri alat dan bahan yang diperlukan. Paham ya? Nih,
daftar alat dan bahannya ditulis di sini. Jumlah berapa ditulis, harga kalau misal anak-anak mendapatkannya cuma-cuma nggak beli, berarti harganya di strip kayak gitu, paham ya? Checklist ada atau tidak? Kalau ada checklist ada, kalau tidak checklist tidak. Keterangan ini keterangan yang berkaitan dengan benda-benda itu, misalnya mendapatkannya sulit, terus jumlahnya terbatas, misalnya atau dikasih teman, misalnya kayak gitu ya, paham ya? Nani, Mika, oke, paham ya nih? Oke, pintar. Nah, saya Matika. Ya. Sambil ditulis nama anggota kelompoknya, ditulis juga permainannya, sambil dipikirkan alat dan bahan apa saja yang sekiranya dibutuhkan. Tidak perlu ribet-ribet, mulai sesimpel mungkin asalkan sudah menjangkau dari keseluruhan alat dan bahan sudah terpenuhi. Berapa bahan? 2 ya. Yang pertama apa ini? Batu kerikil. Oke. Kalau batu kerikil biasanya dapat di halaman juga ada. Nih, apa ini? Karet ya. Dia tahu gimana ambil di rumah? Beli ya, iuran. Oke. Terus yang kelompok 3 ambil permainan apa tadi? Engklek. Sementara bahannya berapa? 1. Ya, kacunya itu ya. Ya, engkleknya atau kacunya. Oke. Baik, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silahkan presentasi. Boleh dimulai dari kelompok 1 dulu. Presentasi alat dan bahannya, disebutkan juga nama kelompoknya dan permainannya juga. Silahkan maju, Maisaro. Maisaro ya, yang maju ya. Oke. Saya dari kelompok 3. Nama kelompok Kakak Dani Henry Hanim. Permainan engklek. Daftar alat dan bahan permainan engklek. Jumlah 4. Keterangan aspes dan kapur. Oke, kapurnya butuhnya berapa? 1 apa berapa? 1. Oke. Setelah ini anak-anak boleh mencari alat dan bahannya di halaman sebagian, kalaupun itu bisa. Untuk yang lain, kalau misalnya sulit didapatkan di halaman, anak-anak nanti boleh dikerjakan di rumah. Kalau yang sulit didapatkan di halaman, semisal nyari karet sulit, saya nanti bakal nyari di rumah, beli dari rumah, karena di koperasi nggak disediakan. Paham ya? Paham ya? Oke, masing-masing kelompok boleh keluar kelas untuk mencari bahan-bahannya. Dicari di halaman, ya boleh nggak apa-apa. Dicari di halaman mana yang alat dan bahannya yang sekiranya ada. Stop. Ambil berapa? Jangan ukurannya seteng ya, jangan. Terus ya, sudah dapat ya? Ya, dibawa ke kelas. Close.
Ini nyari apa? Nyari karet. Ada? Kalau nggak cukup nanti di rumahnya. Ayo, nggak apa-apa. Oke, yang kelompok 1 mana kelompok 1? Ayo sambil cari kelompok 1. Kelas. Hitung ya, sambil hitung ya. 4. Oke. 4 saja, nggak usah banyak-banyak. Sudah selesai? Ya, alhamdulillah. Oke, kalau sudah selesai coba tunjukkan tadi yang misalnya tadi di halaman. Ini batunya. Mana? Oh ini batunya ya. Berapa jumlahnya tadi? 24. Oke, yang sebelah sini kita lihat apa? Karet ini berapa? 5 bagus. Oke, yang sebelah sini? Tadi butuh kapur enggak? Katanya butuh kapur. Ada. Oke. Yang tadi butuh kapur nomor berapa? Nomor 1 juga ada kapurnya. Oke, ini kapurnya ya. Oke. Kalau sudah selesai, untuk kelengkapan alat dan bahannya boleh dilengkapi di rumah dan termasuk nanti kalau karet biasanya kan dirangkai karetnya ya. Ya, karetnya dirangkai, nanti dirangkai di rumah minggu depan kita peragakan. Oke? Oke, minggu depan kita peragakan. Bisa ya? Bisa ya? Oke, silakan dimasukkan bukunya. Baik, sudah dipesankan pulang. Kegiatan hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Apa saja kegiatan hari ini? Mencari bahan termasuk mempersiapkan. Alhamdulillah. Oke, minggu depan kita lanjutkan dengan praktiknya. Oke ya, minggu depan kita lanjutkan dengan praktiknya. Saya harap alat dan bahan sudah siap dan kita tinggal praktek. Nanti insya Allah anak-anak sebelum praktek presentasi saya akan melakukan gerakan seperti ini Pak. Oh nanti urutannya seperti ini permainannya Pak. Jelaskan sama sampean ya. Bisa dipahami ya. Oke, tepuk-tepuk. Enggak. Oke, alhamdulillah. Silakan dipimpin oleh wakil ketua kelas Mas Kakak. Silakan. Selamat siang anak-anak. Terima kasih sudah mau belajar hari ini. Hati-hati di jalan, sampai rumah ucapkan salam. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini boleh dilangsungkan.